Persatuan pribadi antara Inggris, Denmark dan Norwegia. Penaklukan Norman atas Inggris pada tahun 1066 menyebabkan pemindahan ibu kota Inggris dan kediaman utama kerajaan dari Anglo-Saxon di Winchester ke Westminster. Selamat datang di channel Empire Nation yang akan membahas seputar sejarah dunia, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video baru lainnya. Kali ini kita akan membahas bagaimana awal mula kerajaan Inggris. Pada tanggal 12 Juli tahun 927, berbagai kerajaan Anglo-Saxon disatukan oleh Aethelstan, memerintah dari tahun 927 sampai 939, untuk membentuk kerajaan Inggris. Pada 1016, kerajaan menjadi bagian dari Kekaisaran Laut Utara Knut Agung. Persatuan pribadi antara Inggris, Denmark dan Norwegia. Penaklukan Norman atas Inggris pada tahun 1066 menyebabkan pemindahan ibu kota Inggris dan kediaman utama kerajaan dari Anglo-Saxon di Winchester ke Westminster. Dan kota London dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pusat komersial terbesar dan utama di Inggris. Sejarah kerajaan Inggris dari penaklukan Norman tahun 1066 secara konvensional membedakan periode yang dinamai menurut dinasti penguasa berturut-turut Norman tahun 1066 sampai tahun 1154, Plantagenet tahun 1154 sampai tahun 1485, Tudor tahun 1485 sampai tahun 1603 dan Stuart tahun 1603 sampai tahun 1707, disela oleh Interregnum tahun 1649 sampai tahun 1660. Secara dinasti, semua raja Inggris setelah 1066 akhirnya mengklaim keturunan dari Normandia. Perbedaan Plantagenets hanyalah konvensional, dimulai dengan Henry II. Memerintah tahun 1154 sampai tahun 1189, karena sejak saat itu, Raja Angevin menjadi lebih bersifat Inggris. Rumah Lancaster dan York keduanya adalah cabang kadet Plantagenet. Dinasti Tudor mengklaim keturunan dari Edward III. Melalui John Beaufort dan James ke-6 dan satu dari Wangsa Stuart mengklaim keturunan dari Henry ke-7 melalui Margaret Tudor. Setelah penaklukan Inggris, Normandia secara bertahap berusaha untuk memperluas penaklukan mereka baik ke sisa kepulauan Inggris dan tanah tambahan di benua Eropa, khususnya di Prancis. Modern, seiring waktu, ini akan berkembang menjadi kebijakan ekspansionisme yang sudah berlangsung lama, yang dilakukan secara intermiten dengan tingkat agresi yang terus meningkat oleh dinasti Inggris, yang sekarang bergaya berturut-turut. Dimulai pada abad ke-12, Normandia mulai membuat serangan serius ke Irlandia. Penyelesaian penaklukan Wales oleh Edward pertama pada tahun 1284 menempatkan Wales di bawah kendali mahkota Inggris, meskipun upaya Edward untuk sepenuhnya menaklukkan Irlandia menemui keberhasilan yang sangat terbatas, sementara keberhasilan awal penaklukannya atas Skotlandia dibatalkan oleh kekalahan militer Inggris di bawah anaknya, Edward II. Edward III memerintah tahun 1327 sampai tahun 1377, mengubah kerajaan Inggris menjadi salah satu kekuatan militer paling tangguh di Eropa. Pemerintahannya juga melihat perkembangan penting dalam undang-undang dan pemerintahan, khususnya evolusi parlemen Inggris. Kecuali Calais, pecahnya Perang Mawar berikutnya pada tahun 1455 akan memastikan Inggris tidak pernah lagi dalam posisi untuk secara serius mengejar klaim Prancis mereka. Dari tahun 1340-an raja-raja Inggris juga mengklaim mahkota Prancis. Tetapi setelah Perang 100 tahun Inggris kehilangan semua tanah mereka di benua itu. Setelah gejolak Perang Mawar, Dinasti Tudor memerintah selama Renaissance Inggris dan sekali lagi memperluas kekuasaan monarki Inggris di luar Inggris, khususnya mencapai penyatuan penuh Inggris dan Kerajaan Wales pada tahun 1542. Tudor juga mengamankan kendali Inggris Irlandia, meskipun akan terus diperintah sebagai kerajaan terpisah dalam persatuan pribadi dengan Inggris selama berabad-abad. Henry ke-8 memicu reformasi Inggris. Inggris dengan memutuskan persekutuan antara Gereja Inggris dan Gereja Katolik Roma,
Meskipun aspek doktrinal dari reformasi yang menetapkan gereja Inggris sebagai Protestan yang dapat dikenali tidak akan dikejar dengan sungguh-sungguh sampai masa pemerintahan singkat putranya yang masih muda. Edward ke-6, setelah kembali ke Katolik di bawah pemerintahan yang sama singkatnya dengan putri sulung Henry, Mary I, saudara tiri Mary Elizabeth I, memerintah tahun 1558 sampai tahun 1603, mendirikan kembali Protestan di bawah persyaratan penyelesaian agama Elizabeth. Sementara itu menetapkan Inggris sebagai kekuatan besar dan meletakkan dasar-dasar kerajaan Britania Raya dengan mengklaim kepemilikan di dunia baru, yang agresif di utara perbatasan dalam upaya untuk menaklukkan Skotlandia. Elizabeth mengambil posisi yang jauh lebih mendamaikan terutama dalam perkembangan seperti reformasi Skotlandia sendiri. Dan kepastian akhirnya bahwa Raja Skotlandia akan menggantikan Elizabeth. Dari aksesi James ke-6 dan I pada tahun 1603, dinasti Stuart memerintah Inggris dan Irlandia dalam persatuan pribadi dengan Skotlandia. Preseden bahwa seorang Raja Inggris tidak dapat memerintah tanpa persetujuan dari parlemen. Konsep ini menjadi resmi ditetapkan sebagai bagian dari Revolusi Glorious 1688. Sejak saat itu Kerajaan Inggris, serta negara-negara penerusnya, Kerajaan Britania Raya dan Britania Raya, telah berfungsi sebagai monarki konstitusional. Pada tanggal 1 Mei tahun 1707, di bawah ketentuan Kisah Persatuan 1707, Kerajaan Inggris dan Skotlandia bersatu untuk membentuk Kerajaan Britania Raya yang disebutkan di atas. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video baru lainnya.